Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi di channelku. Kali ini saya Debrian Amsalino, PS12 PS3, ingin menjelaskan tentang materi panggilan karya atau profesi. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pekerjaan atau profesi yang akan saya pilih dan tugas-tugasnya. Saya ingin menjadi seorang interpreter, yaitu seseorang yang pekerjaannya terkait dengan bidang kebahasaan, khususnya bahasa asing. Tugas utamanya itu ialah menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa yang diinginkan. Jadi kayak penerjemah gitu. Ya, seperti itulah yang bisa menerjemahkan bahasa ini terus habis itu bahasa itu. Oke, next. Kenapa saya memilih profesi tersebut? Ya, alasan saya itu karena saya senang berbicara dan hobi terhadap bahasa asing. Karena bahasa itu jendela dunia. Dan juga bahasa itu juga sebagai alat komunikasi kita dengan orang lain. Dengan bahasa kita bisa menerima banyak ilmu. Saya bisa berkenalan dengan orang lain, berkenalan dengan orang asing. Terus banyaklah pengalaman yang bisa diambil dari bahasa asing gitu. Persiapan yang akan saya lakukan. Jadi yang pertama, saya ingin berkuliah di China. Yang kedua, les bahasa Mandarin. Dan yang ketiga, mengikuti ekstra bahasa Inggris dari kecil dan sebagainya. Dan ini mungkin kalian nggak tahu ya, karena kalau aku itu belajar bahasa asing itu melalui game bisa, seperti Growtopia. Game Growtopia ini seperti game apa ya? Game sosial seperti sosmed, tapi itu kayak orang, kayak bentuk-bentuk orang itu bisa bertemu dengan orang lain. Terus kalian bisa belajar dari mereka berbahasa asing. Saya pernah belajar bahasa Finlandia ya, sedikit-sedikit. Terus Mandarin juga pernah di situ, dan saya bisa sedikit berbahasa Inggris karena saya bermain di Growtopia. Dan juga ini yang paling kalian nggak tahu nih pasti, MeTV. Saya bermain MeTV itu bukan cari orang yang Indonesia ya, kebanyakan cari orang yang bule, supaya itu membuat bahasa Inggris saya tuh lebih lancar lagi kalau berbicara dengan orang lain. Dan ya tadi Growtopia itu saya juga pernah belajar bahasa itu Turki, bahkan berkenalan dengan orang lain langsung lewat Instagram. Yang ketiga itu saya belajar bahasa Inggris dari kecil. Emang benar, dari SD saya sudah masuk ekstra bahasa Inggris ya. Mungkin juga dari situ saya mulai bisa. Dan saya juga nonton film, karena nonton film juga bisa memperdalam bahasa kita. Oke. Yang keempat, hambatan yang saya akan hadapi di kemudian hari. Oke. Apa usaha sorry. Hambatannya yang pertama itu pasti kesulitan dalam mempelajari bahasa tersebut. Yang kedua, dibutuhkan konsentrasi, ketelitian, dan sifat profesional dalam menerjemahkan. Dan ini yang hal-hal umum ya. Kalau saya sendiri tuh, saya biasanya kalau dengan orang lain tuh kurang percaya diri dengan menggunakan bahasa asing ya, karena takut salah. Dan juga mungkin ya itu aja sih, tapi nggak tahu lagi ya. Pasti hambatan di masa depan pasti ada itu. Terus seperti banyaknya pemuda yang sekarang yang semakin bisa berbahasa asing, dan mungkin tahun depan atau masa-masa yang akan mendatang bahasa itu sudah menjadi bahasa asing itu sebagai pelajaran wajib ya. Yang kelima, usaha yang saya mengatasi hambatan tersebut. Usahanya ya ini
Yang pertama, tekun pastinya. Kalau nggak tekun, kalian nggak bisa belajar bahasa asing. Ingat, itu juga harus perlu. Semangat, itu juga. Kalau kalian nggak semangat, kapan kalian bisa belajar bahasa asing itu? Tak pantang menyerah. Oke, yang suka gampang menyerah ini kamu lemah ini sepertinya. Karena dengan tak pantang menyerah, kalian itu gak gampang bosan ya. Jadi ketika kalian belajar bahasa asing, kalian mengalami kesulitan, cobalah untuk berulang-ulang kali supaya kalian bisa memahami bahasa tersebut. Nah, bahasa Mandarin aja susah itu, tapi saya mencoba belajar ya supaya nanti kalau mungkin yang bahasa Inggris kan nomor 1, yang kedua ini bahasa Mandarin, karena bahasa Mandarin itu bahasa ekonomi ya. Terus percaya diri, ya itu yang kurang dalam diri saya, karena mungkin karena saya kurang pede aja gitu. Kalau ngomong sama orang lain mesti malu-malu. Dan mengandalkan Tuhan selalu. Ya seperti kalian itu harus berdoa, terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengataskan Tuhan atas segalanya. Kalau kalian nggak menempatkan Tuhan, kalian mungkin ya bisa, tapi nggak sebaik yang dipimpin oleh Tuhan. Oke, yang jangan doa aja, ya harus berusaha lah pastinya. Jadi di sini adalah ora et labora, berdoa dan bekerja. Oke sih, sudah selesai materi dari saya akan memulai doa untuk diri saya di masa yang mendatang dengan profesi atau karya Tuhan ini dalam kehidupan saya. Oke, saya pimpin doanya atas profesi yang akan saya pilih di masa mendatang dan memohon berkatnya kepada Tuhan. Oke, saya akan mulai berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas segala penyertaan dalam kehidupan saya Tuhan sepanjang hari ini. Dan Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari saya kecil hingga dewasa sekarang ini Tuhan, berumur 17 tahun Tuhan. Tuhan, sebentar lagi diri saya akan mengalami kehidupan baru ya Bapak, memasuki dunia perkuliahan dan bekerja Tuhan dan lain sebagainya yang akan datang dalam kehidupan saya Tuhan. Saya mohon berkat-Mu Tuhan agar masa depan saya terjamin di dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan Tuhan juga berkati masa depan saya Tuhan, supaya masa depan saya bisa memberkati banyak orang ya Bapa, jadi teladan bagi orang lain juga ya Tuhan. Berkati profesi yang saya akan ambil di masa mendatang Tuhan. Engkau berkati segala persiapan yang saya lakukan Tuhan, supaya persiapan ini boleh Tuhan jadi pedoman dalam kehidupan saya mendapat nilai-nilai kehidupan dalam persiapan ini Tuhan. Dan jangan Kau buat gagal dalam jalan yang saya ambil ya Bapak. Kau selalu sertai Tuhan. Jikalau terdapat cobaan dalam kehidupan saya Tuhan, Engkau ingatkan kepada saya Tuhan, supaya saya dapat mengandalkan Engkau selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa saya terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.